saya berpikir budaya itu kan berkembang. Saya pikir kalau kita nggak ngikutin zaman, saya khawatir malah angklung jadi ditinggal. Ya, angklung itu bisa harmoni dari berbagai keberagaman, berbagai karakter orang, berbagai karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Tamu kita malam ini adalah sosok yang spesial. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu orang yang berkecimpung di bidang original music dari Jawa Barat, yaitu angklung, di mana beliau sudah pernah membuat Guinness Book of Record, yaitu rekor dunia dengan permainan angklung terbanyak di dunia, yaitu 5.182 pemain angklung di saat yang sama. Dan itu dilakukan di Amerika Serikat. Siapa sosoknya? Yuk ikutin terus di Katanya Serem. Om Deng, apa kabar Om? Baik. Maaf nih ganggu sama kita malam-malam kayak gini. Oke Om, di sini ngebangun tempat ini udah berapa lama? Waktu itu saya divonis umur nggak panjang. Oh gitu? Sama dokter. Terus saya ingin cari tempat yang adem di mana ya untuk sisa umur saya itu. Nah, 2007 saya beli tanah ini. Oh 2007. Kebetulan view-nya bagus, oke, adem, akses jalan ada, listrik ada. Saya beli nih, murah. Awalnya saya nggak tahu kenapa murah ya, cuman kelihatannya memang tandus, gersang. Iya. Tapi belakangan orang bilang di sini murah itu karena salah satunya itu angker. Oh. Gitu. Dan Om mau beli tempat angker kayak gini? Terus terang dulu saya sempat menjadi penakut. Karena memang waktu kecil saya sampai benjol kepala karena melihat sesuatu yang kayak mirip barong Bali tuh. Ya. Nah, waktu saya masuk ke kamar lihat itu dan shock sehingga ada trauma di saya bahwa ada sesuatu makhluk yang menakutkan. Jadi waktu awal kesini saya masih ada perasaan-perasaan takut akan hantu. Di 2007 itu ya? Di 2007, tapi saya baru tahunya ini angker itu 2009 apa 2010 lah. Ada orang cerita aja, oh sini angker. Gitu ya. Terus gimana Om? Kemudian yang membuat saya senang di sini itu karena ada sumber air. Tapi justru di sumber air itulah katanya ada Yang serem-seremnya. Yang nunggunya. Perempuan cantik. Oh gitu. Katanya. Pantesan Om betah sini ya? Ya cuman nggak bisa, ya sama perempuan makhluk kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gimana Om? Ya, yang aneh sampai sekarang juga banyak orang yang datang ke sini minta air. Karena ada informasi itu air bisa menyembuhkan. Saya nggak percaya, tapi saya sendiri malah sembuh. Oh alhamdulillah. Ya. Kolesterol, asam urat, batu ginjal itu yang paling aneh. Kemudian gula, kan nggak nyambung sama teori kedokteran, sama air itu nggak nyambung. Iya. Tapi kenyataannya sembuh. Nggak ngerti. Mungkin karena olahraga juga, karena ini awalnya semak belukar. Saya nangkap kobra di sini sampai 20 ekoran. Oh iya ya. Yang tadi kandangnya di bawah itu. Karena memang semak belukar. Saya tangkapin kobra. Saya simpan kobra. Awalnya juga saya takut kobra. Tapi akhirnya sekarang ini nggak takut kobra, nggak takut hantu. Oke gini Om, sepengalaman Om di sini dari tahun 2007 sampai sekarang 2020, udah hampir 13 tahun berarti menggarap tanah ini nih. Pengalaman apa atau Om pernah dengar apa ada di sini? Yang nakut-nakutin sih banyak. Ya. Tapi selama saya di sini nggak pernah ada apa-apa. Cuman dulu kan
saya kan di sini akibat dari krisis nih. Ya, saya sebelum corona itu saya juga ada krisis ekonomi, kemudian mengakibatkan saya menghentikan pekerjaan sini. Yang kerja saya nunggu di sini sekitar awal 2019 kemarin. Nah, saya tinggal di sini. Ya alhamdulillah nggak ada menemukan yang serem. Padahal yang nunggu itu nggak berani, dia nunggu itu cuma 2-3 orang. Kabur semua. Pada kabur, takut. Berarti ada yang gangguin dong. Menurut mereka loh. Menurut mereka. Tapi satu hal ya, sepertinya sekarang kasihan hantunya. So, Kenapa takut tuh? sama saya? Oh gitu. Kebalik ya. Kebalik. Yang awalnya tadinya Om merasa di sini sedikit takut, ada rasa takut, sekarang kebalik. Kebalik. Hantunya yang takut sama saya. Jadi mereka itu selalu stay at home. Stay at home. Jadi nggak cuma manusia doang sekarang yang stay at home ya. Kasihan nggak ada job, nggak bisa nakut-nakutin dah. Dia diam aja. Pernah sih nakut-nakutin sama saya. Nah, ketika saya nguras, datanglah tuh makhluk. Diam aja nih. Mau ngeliatin. Nguras lagi. Semaluknya lebih serem lagi. Gue liatin lagi. Diam lagi, nguras lagi. Kesel, Bete ya. kata hantunya, rame balik. Terus si hantu itu bebeja. Tahu bebeja? Iya. Lapor dia. Lapor dia sama temennya. Si Padaing mah pesieunan ku jurig kumaha sok cobaan. Ya, si Padaing itu nggak takut hantu. Cobain nama kamu. Datang kan jurig. Tuh serem. Gitu, paling ke molotot. Yang kesuai kan nguras. Tolong deh. Mana bukti serem. Ku aing teh kieu kan dah. Eta hantu. Anjing. Loncat. Ada lu serem tiba jurig. Nah jadi teman-teman nggak usah takut sama yang namanya hantu ya. Ternyata ada yang lebih serem dari hantu, yaitu Om Daeng ini. Emang luar biasa ketika memang perasaan kita hanya takutnya sama Allah, Omnya udah berpasrah sama yang di atas. Ya jin yang mau mengganggu juga ya segen lah ya mungkin ya. Saya ini guru ya. Jadi saya paling kesel liatin di TV, di YouTube, orang mengajarkan orang untuk takut sesuatu yang nggak ada. Itu saya kesel banget. Ya, ada dunia apalah gitu ya. Kenapa mesti gitu? Aku kan udah keliling dunia, ya, berbagai negara. Gak pernah dimanapun di negara di dunia ini rumah sakit ada pasien korban hantu. Coba cari. Coba cek ya teman-teman. Silahkan kalian sekarang ke UGD cek semuanya. Ada nggak korban hantu? Ada yang di sini. Mas ini kena hantu? Nggak ada. Coba. Jadi kalau you takut sama hantu, sebetulnya takut apa? Sekarang hantu yang kasihan. Begitu dia keluar sama, dia langsung kabur. Jadi sebetulnya kita ini hanya ditakutin feel kita, sesuatu yang nggak ada, ya. Dan ketika itu ditampilkan, ditayangkan terus, kemudian dipupuk ke kita, maka kita akan semakin takut. Nah, waktu pertama kali saya kesini, awalnya kan saya masih penakut juga. Cuman prinsip saya tadi itu, gua udah keliling dunia, gak pernah saya lihat ada orang korban dari hantu. So jadi kalau kita takut apanya? Kalau dia mau bikin serem saya bisa lebih serem kan? Nah, so then, udah, gua nggak takut. Pandai, kamu sompral, tahu sompral? Iya. Jangan ngomong sembarangan. Emang kenapa? Bisi ayah? Iya sok. Ya.
suruh datang aja. Kita berunding aja di sini ya sama hantu ya. Maunya gimana sih sebetulnya gitu ya? Benar nggak? Lagian gini, kalau kita takut hantu, itu logik kita kemana sih? Ya, kita mainnya feel aja, tapi logik kita hilang. Kalau hantu itu ada, kenapa dia harus ada di tempat sunyi? Gak mau dia pergi ke mall? Hah? Iya, ngumpul ya, rame-rame Ngumpul ya. aja. Begitu ada hantu ke mall, wah bubar kan? Jadi semua orang tahu ada hantu. Ini orang yang mengatakan ada hantu itu nggak pernah yang melihatnya itu lebih dari 2 orang atau 3 orang. Nggak pernah, pasti sendiri atau 2 dan masing-masing itu pendapatnya beda-beda. So, dia ada di tempat sunyi, nggak berani ke tempat ramai. Berarti yang takut itu siapa? Yang penakut itu? Si hantu berarti. Ya toh? Jadi gini prinsip saya. Hantu. Kalau Tuhan itu ada, menciptakan kita. Kalau hantu, itu kita yang menciptakan. You mau menciptakan hantu kayak apa, tergantung you takutnya seperti apa. Masing-masing orang tanya takutnya seperti apa, maka dia menciptakan itu. Di Cina tahu yang menakutkan mereka yang gini-gini. Nah, vampir kan? Gini kan? Gue bilang, apa takut ini? Ya, di Amerika lain lagi. Nah, cuman waktu saya di Washington DC, waktu itu saya mau mecahin rekor dunia. Jadi cerita dulu Om. Jadi Om itu ke Amerika mecahin rekor apa ke teman-teman? Biar teman-teman kenal nih. Nah, kalau lihat belangkonya, orang kenal. Jadi aku 2011 itu mau memecahin rekor dunia, main angklung seluruh dunia. Jadi dulu udah bawa nama Ujo ya Om ya? Nama angklung lah. Nama angklung, Nah, oke. Aku ke Amerika mau mecahin rekor dunia, the largest angklung ensemble. Nah, rencananya mau 5.000 orang. Terus ketika aku ke Amerika, aku ditempatin di sebuah bangunan gede. Itu bangunan itu Embassy of Indonesia, dan itu adalah the most haunted house. Iya. Jadi di Amerika itu ada 10 most haunted house, rumah yang berhantu, paling berhantu. Nah itu satunya itu adalah Embassy Indonesia. Gue ditempatnya di situ. Memang ada perasaan yang gak enak. Cuman karena udah terdidik, teredukasi di sini nih saya, jadi berani ke sesuatu hal yang menakutkan. Di situ ada sesuatu hal yang menakutkan juga sih sebetulnya. Ada apa tuh Om? Kalau misalkan di Indonesia kan kita udah sering dengar kayak genderuwo, pocong, kuntilanak. Kalau di Amerika ada apaan Kan tuh Om? masing-masing orang, masing-masing negara ya menciptakan hantu sesuai dengan wilayahnya gitu ya. Kalau di kita kan ada kemenyan, ada kuntilanak, ada genderuwo dan berbagai macam ya. Kalau di sana itu nggak tahu nih. Cuman yang kerasa sama saya ketika saya baru datang ke sana, ditempatin di tempat itu, kan saya masih jet lag nih. Karena perbedaan waktu ya. Di sana malam, di sini siang. Waktu di sana udah malam, saya nggak bisa tidur. Nah, maka saya nyalain TV dong. Nah, cari CNN. Tiba-tiba, ces, mati. TV-nya mati sendiri. Bukan gitu? mati, jadi semut. Kayak nggak ada sinyal ya? Ah, kayak lost sinyal. Tapi ternyata bukan lost sinyal, channelnya berubah. Ada yang mencetin. Aku sebetulnya jagonya di elektro. Nggak ngerti juga ini kenapa. Saya cobain lagi, pindahin lagi ke CNN. Nah, nyala lagi. Jos lagi. Hilang lagi tuh. Jadi semut lagi. Kesel kan? Gua cabutin aja tuh kabelnya. Tet. Malas kan? Main aja internet. Mati dong semua ya? Mati dong. Harusnya. Nyala tuh TV. Ces. Nah, aku kan tahu elektro. Iya. Apa mungkin di TV ada baterainya? Tapi nggak terlalu lama, itu paling hanya beberapa detik lah, 10-20 detik nyala, kemudian hilang lagi. Nah,
pas gitu kan aku mau ke WC nih. Si WC itu tempatnya tuh aku harus ngelewatin lorong. Di situ ada WC-nya. Ya kan bentuknya kayak asrama ya Om ya. Kayak asrama. Jadi ini ruangan aku tempat tidur. Kalau mau ke WC keluar ke lorong sendiri di bangunan gede. Pas ke WC ada sesuatu yang zep gitu. Terasa seperti ada yang Kerasa seperti ada menabrak. menyentuh. Boleh aku ngomong kasar nggak? Monggo. Ngomong gitu aja. Sial lamun rek harian aing sok bungkelekan yang aing enak gelut ya aing. Meureun teu ngartieun nya. Nya tuh bingung langsung si jurik teh. Aduh. What happened? What happened? Teu ngartieun. Sial goblok gak ganggu aing. Wah, tuh kasar pokoknya. Udah gitu ke WC-nya juga jadi nggak enak kan. Ya. Udah gitu paginya saya lapor ke security. Pak, kenapa sih kok gitu? Security-nya cuma ketawa. Nanti juga enggak. Ada sesuatu kan? Berarti udah terbiasa kayaknya di situ. Tapi by the way, mungkin ada sesuatu memang yang bukan hantunya yang nggak ada gitu loh. Ya, tetapi mungkin ada makhluk gaib lain. Ya, kita kan di agama kita ada jin, ada setan, iya, betul. gitu ya. Ya mungkin, tapi aku nggak tahu. Ya, yang jelas bagi saya, oke. So kalaupun itu ada jin, sebetulnya kan itu alamnya beda juga. Betul. Nggak ngerti juga. Tapi ada sesuatu yang menyentuh, saya masih belum melogikannya apa. Tapi harus ada penjelasannya kenapa ada itu. Ya. Nah, tapi sampai sekarang saya deny ya, saya saya nggak mikirin itu, biarin aja. Nah, jadi kembali ke tempat ini disambungkan dengan cerita-cerita menakutkan. Kadang-kadang juga ada orang yang indigo pas datangnya. Nah, itu kan pasti yang datang ke sini udah banyak nih Om. Apalagi tempat ini memang sangat enak. Makanya disebutnya Paniisan. Ya Paniisan karena saya tadinya kan karena divonis nggak akan panjang umur. Saya pengen Paniisan tuh tempat apa ya namanya? Ya menenangkan diri lah istilahnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu Paniisan itu tempat yang tenang, sunyi. Ya menghilangkan stressing dan berbagai macam lah, pengen mendinginkan diri. Memang rata-rata orang yang datang ke sini juga pasti kan pengen seperti itu ya. Kebanyakan gitu. Pengen lihat suasana yang indah seperti ini nih Om. Yang kan udah jarang banget. Orang kalau ke tempat rekreasi renang tuh pengen ada yang waterboom gitu ya. Aku kesini apa adanya aja, silahkan aja gitu loh. Karena tujuannya juga bukan tempat wisata awalnya karena itu ada air ngalir, sayang air bening dibuang ke sawah. Ya udah aku bendung dulu, dibikin kolam, tahu-tahu tetangga pada ingin ikut berenang. Ya oke lah, gratis tuh ya. Tapi lama kelamaan capek juga nguras. Orang bolak-balik dari tanah ke loncat kolam gitu ya. Wah, udah bayar lah buat yang nguras. Jadi sampai sekarang ada yang mesti dibayar oleh mereka. Nah, jadi ada juga orang indigo. Indigo ya? Indigo. Nah, dia begitu datang sini. Mana? Nggak mau. Ada apa? Itu ada. Anehnya ada 3 tuh indigo. Ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang dewasa juga. Yang dewasa malah nggak berani ke bawah, di sini aja dia. Nggak berani ke bawah. Nggak berani ke kolam berarti ya. Ini yang 2 ini dia menunjuknya ke tempat yang sama ya, menunjuknya ke tempat yang sama. Nggak mau, itu ada itu. Terus sama aku dibujukin. Akhirnya tuh yang anak 4 tahun itu, 5 tahun lah, itu akhirnya berani. Tapi masih tetap lihat-lihat. Gitu. Aku berpikir ini kenapa ya? Berarti mungkin ada suatu perasaan di situ yang membuat orang itu berbeda gitu. Ya, ada suatu wilayah di situ yang bagi kita ada perasaan berbeda. Mungkin bagi orang indigo itu bisa kerasa. Dan itu mungkin menakutkan dia. Nah, gitu Om. Jadi gini Om, kita di sini teman-teman katanya serem nih Om ya, ke sini.
bukan ingin menunjukkan bahwa tempat ini seram, tapi justru yuk kita klarifikasi nih yang tadi kata Om Aku kan Daeng. guru tadi bilang ya. Jadi saya ingin mengedukasi, you jangan takut sama yang namanya hantu. Setuju, Ya nggak? setuju. Pingin gimana caranya orang itu berhentilah untuk takut sama hantu. Karena apa? Sok siapa yang berani ngebuktiin bahwa itu ada. Ya. Terus harus disaksikan itu di tempat yang benar-benar disaksiin juga. Yuk kita lihat Rasa bareng-bareng tatap gitu. yuk gitu ya. Bisa nggak? Bisa gitu. nggak? Ada Paling nggak? ada tuh karena tertangkap kamera kek, ya, atau gimana lah, nggak ngerti. Itu sengaja menciptakan suatu hal yang menakutkan. Jadi membuat orang tuh mungkin biar karena ramenya takutnya itu, Ya toh? jadi nggak jual takutnya itu. Nah itulah yang dibuat pada akhirnya kan membuat orang jadi penakut. Ini keluarga saya juga pada heran. Bob ikutan dong. Ikutan dong, Om. Dari tadi bisa denger di sana rame banget berdua. Salim dulu. Nih, Salim salim. dulu. Lita, Om. Nah ini Lita kok Bigta? Big Da. Lita. Oh my Bukan god. little tak, tapi Big Da. Yes. Lagi Bukan cerita apa? bukan Cerita Little apa Tak. ini? Oke. Yang seru tadi kita di Iya. belakang layar tuh kayak yang seru gitu. Iya. Jadi Pengalaman. Ini kita lagi cerita tentang gini. Om Daeng itu pengennya teman-teman yang di rumah itu janganlah percaya dengan adanya hantu. Oh, setuju. Oh, Termindsetkan mantap, bahwa hantu itu ada dan menakutkan gitu. Tapi tadi memang makhluk itu ada. Iya. Karena kita kan agamanya Muslim ya. dan adanya pun itu ya, makhluk itu adanya pun hanya berdasarkan keimanan. Iya. Ya toh? Betul. Betul. Karena nggak bisa juga dibuktikan juga. Ya, keimanan itu apa sih? Tahu apa keimanan? Iman sama percaya. Percaya sama Iman dan sama- yakin. Yakin. Nah, iman itu di atas yakin. Di atasnya lagi. Nah, jadi gini. Kalau 2 kali 2 4 itu yakin, Iya. ya toh? Ini di atasnya lagi, Om. Kalau sudah nggak bisa dilogikan, itu maka kita imanin. Berdasarkan apa? Ya kita pedoman kita kan Al-Quran. Ya. Nah karena ada patokan di situ ada, itu harus kita imanin karena udah nggak bisa dibuktiin lagi. Nah gitu. Jadi untuk membuktikan ada jin pun saya nggak tahu bisa ada orang nggak yang bisa membuktikan. Ya cuman itu kita imanin aja. Hanya alamnya beda juga. Gitu. Bagus sih. Edukasi banget ya. Edukasi buat Iya. teman-teman di rumah juga. Sesuai Om ini banget. Om ceritain Tapi Yang- kalau ini aku nggak edukasi nih. luas. Bisa di blue. Nah, waktu aku di Jerman, Yes. gini ngobrol sama di Jerman kan kebanyakan orang-orang dokter kan. Iya. Oh di Jerman ya. Nah, Pinter-pinter lah ya Omnya secara keilmuan. iyalah. Waktu aku ngobrol, aku ngeluarin rokok. Wait. Dia bilang, what? Anda merokok? Iya. Anda tahu satu batang rokok itu mengurangi umur 7 menit. Satu batang Om ya. Satu batang. Ya. Berapa batang Anda merokok? Saya hitung 12 kali 2 24, sehari 24 minimal. Kali 7 menit, dia bilang umurmu nggak akan lebih dari 55. Saya bilang kasihan banget lo, ya. Kenapa Om? Hah? Kenapa Ya kasihan? kasihan banget. Life is not quantity. Yes. Good. Life is quality. Yes, Lu indeed. ngapain hidup panjang umur tapi nyusahin orang nggak berkualitas? Ya. Iya bener. Bagus loh. Bener Setuju. banget. Oh teman-teman. For me, Yes. if I am dying tomorrow, Oh yes. fine. Fine. It's It's okay. Okay. No problem. I do all the best. Yes. Ya dah? Saya Yang udah terbaik. ngelakuin semuanya yang terbaik. Kalau saya mati besok, no problem. Sama saya tidak menyusahkan orang. Tidak menyusahkan orang. Lu mau panjang umur Umur, tapi nyusahin orang, orang jalan buat udah apa? susah, ngapain aja? Iya, dah. bener. Oh benar. Keren, Bu. Gitu. Keren. So, kembali ke mana? Itu yang Om kan yang saya perhatiin Om tuh tipikal orang yang apa ya Apa? individual kayak gitu ya.
ada nggak pengalaman tuh Om yang Om ini mungkin Om pernah ngalamin di jalan ada sesuatu yang menurut Om tidak logis gitu. Om kan kata Om tadi kan, gua mah orangnya logis nih. Iya. Memang seperti yang indigo ini saya belum bisa melogikan. Ya kenapa kok si indigo itu yang dua itu tetap nunjukin ke tempat itu? Itu suatu saat saya harus ketemu logiknya seperti apa. Ya. Nah, satu hal yang gak logik juga gini, ada cerita. Seru nih teman-teman, seru. Nah, ini dia nih. Saya kan orangnya elektro ya, sains ya. Jadi segala sesuatu kalau nggak bisa diperhitungkan itu, yang nggak logik itu saya nggak percaya. Iya. Nah, saya dari Cipuriat ini bawa mobil buntung, mobil box. Ada di depan saya itu mobil orang yang ngangkut barang-barang mau pindahan. Apa kan yang mau pindahan? Iya. Sampai ke atas. Numpuk-numpuk banget. Terus ada bambu dua perusak jalan tuh, set gitu. Gue bilang ini goblok amat nih orang. Diklaksonin dia nggak mau minggir. Iya. Wah, pas jalan agak lebar dikit, aku salip aja. Ya, set. Gue liatin mukanya. Muka goblok beneran. Muka siapa ya Om? Oh si ininya. Si yang drivernya. Agak sedikit geser dari kamu lah. Oh my god. Oh my god. Oh. Nah, pas udah gue selip, ini memang tipikal orang goblok gitu. Dia kecepatannya paling 10-15 km per jam. Nah, aku selip di perapatan Ujung Berung, perapatan rumah sakit, jalan rumah sakit setelah alun-alun. Iya. Nah, itu jarak dari tempat aku nyalip ke sana itu 5,9 km. Saya tahu persis karena saya sering ngukur, pakai lihat speedometer. Oh, ya. Bukan di jengkalnya. Nah, itu nggak logik. Itu orang goblok itu. Goblok nanti dia. Benar. Bener logik sampai dijengkal. Dia depan mana? Ya, so. Nah, pas di perapatan Ujung Berung itu, mobil itu ada di depan saya. Loh. Nah, kan? Ada jalan lain nggak Om? Nggak ada jalan lain, jalan utamanya pun aku nggak ngerti gimana dia beloknya karena itu ada belokannya susah, dia ada bambu. Iya, bambu yang bawah itu kan. Bambu dia. Itu mobil kok ada di depan saya. Pesan tadi di belakang ya? Cepat-cepat saya Salip lagi? Salip lagi. Apa sih? Salip. Salip mantan. Salip lagi. Goblok tadi. Coba. Tapi gimana? Drivernya apal banget ya. Iya, maksudnya tapi gimana caranya dia bisa jadi ada di depan kalau Om ya? sama muka-muka goblok. Ya, maksudnya. Sana Om. Oh my god. Gue tuh kalau lihat anggota, sorry ya, sesuatu anggota gitu ya, yang kelihatan goblok itu apal banget gitu lah. Ya kalau ada yang lagi ngobrol-ngobrol anggota apa gitu ya, oh orang itu goblok apal banget. Maka sama orang goblok itu aku apal. Nah begitu aku nyap. Nah orang goblok tadi kan nggak habis pikir. Kalaupun saya harus barengan, itu memerlukan waktu setidaknya 20 menit. Ya, perjalanan. Kalau 6 km kali ini kecepatan cuma 10-15 km. Kemudian dia agak susah. Butuh waktu 20 menit kalau barengan. Ini kok ada di depan saya? Apalagi jalan di sini memang kecil-kecil ya Om ya. Ah, apalagi jalan di sini kecil-kecil. Udah nggak bisa dijelasin. Setahun lebih baru ada yang Ngejelasin itu Om. ngejelasin itu. Apa Coba, katanya Om? Nah, Penjelasannya seperti apa Om? aku kan paling nggak suka orang yang, sorry ya, kalau ada yang kenal orang-orang yang pakai Cincin. Oh ya, cincin. pokoknya sudah mengidentitaskan lah Ya. gitu ya. Iya. Mengidentitaskan Tukang dia batu itu. ali. Iya, tukang batu ali ya betul. Salah satunya ada juga yang pakai batu ali, dia action aja pingin kelihatan lebih gede, Iya. menonjol gitu ya. Biar Dia keren pingin- aja enggak, gitu. pingin kelihatan berotot di sini aja dijenol. Tapi otot di sini doang. Meren lah, orang nggak ngerti. Gini dong ya. Coba saya orang logik, ngapain orang nempel itu lucu juga kagak ya? Kalau menurut mereka kan, keren Ada gitu ya. yang suka di TV tuh, Iya. yang beki AWW tes ya. Nah, jangan disebutin. Nah. Oh iya itu. Oh, pakai gitu kan. Iya. Nah, orang tanya. Pembedaan. Ayo. Ayo,
Gini ya. Nah, itu waktu saya di notaris, dia ngeliatin saya lagi ngobrol sama notaris. Rujit amat ya, diplongkeun kula laki geus kolotnya. Astagfirullahaladzim. Kasep teh melongkeun ka urang deh. Anjir, lehet gitu. Kurang LGBT lain ini. Ulah om, ulah. Coba tuh selera kaki-kaki gitu nih. Melongkeun. Pas notaris yang dipanggil sama istrinya ke ruangan lain. Iya. Itu dia ngomong sama saya. Bapak orang khusus. Khusus. Udah mulai nih. Khusus. Mulai ada modus ya. Modus. Kemana-mana. Kemana-mana. Ya biasalah lihat sambil pegang begini. Bapak orang khusus. Tapi bapak orangnya logik. Saya mau nanya, adakah hal yang gak logik yang pernah bapak alami? Saya ceritain yang tadi. Iya. Disalip mobil. Yang salib tuh. mobil itu. Saya ceritain. Nah, bapak nggak tahu kan kenapa? Mau jawabannya? Coba kira-kira apa? Nah. Om bilang mau. Hah? Oh minta Ya, minta aku penjelasan. kan nyari penjelasannya apa? Iya. Iya. Kali-kali aja ada yang logiknya. Iya. Ya nggak? Kali masuk ke logika sama Om ya. Nah, Ternyata Ternyata apa katanya Om? gini. Ada nggak hal-hal yang mirip seperti itu? Ada juga. Mirip banyak. Satu hal yang mengagetkan. Ketika saya mau pulang kepada Suka dari sini, harusnya belok ke kanan. Ini tiba-tiba saya lagi nyetir gini. Loh, dia di mana? Kira. Borma, pom bensin, Cipadung. Aduh. Oh iya. Apa yang iya, dari iya. kaci cahem kepada Suka ke dia, Iya. dia malah belok ke kiri. Atuh ai om ngalamun eta mah om. Itu. Logiknya gitu. Logiknya ngalamun. Iya. Oke, ngalamun. Ya toh? Logiknya orang keur mikir ke naon. Eta di pada Suka. Geus belok ke pada Suka. Oke, dia di mana? SD pada Suka. Imah orang udah ditu tinggal. Udah kelewat Ngalamun. lagi aja. Iya, Ngalamun. ngelamun. Maka masih logik. Iya, logik. Nah, tapi dia nggak jelasin. Nah, kan? Coba waktu Bapak begitu, Bapak ngelamun apa? Bapak mikir apa? Pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Nggak tahu om, komodi saya nggak tahu. Nah, jadi pada saat Bapak ngelihat orang itu selama perjalanan Perjalanan. itu, Bapak mikir apa? Pasti nggak tahu. Jadi gimana? Gini penjelasannya. Nah, coba di diri kita ini ada alam bawah sadar, ya. Iya, iya. So, tadi dia bilang saya orang khusus, Bapak sengaja dicabut kesadarannya dulu. Ya, kesadarannya dicabut, maka Bapak dikendaliin oleh alam bawah sadar. Sadar. Untuk maksud apa? Entah itu Tuhan itu maha Iya. tahu kan, punya rencana. Iya. So, jadi untuk suatu rencana Allah, maka saya dicabut dulu kesadarannya. Entah itu rencananya baik, entah itu rencananya buruk, Buruk. saya nggak tahu. Tapi ada suatu planning, lu mesti dicabut dulu kesadarannya, lu mesti telatin dulu waktunya, ya. Nah, suatu buktinya, cuman dia ngeliatin, ada suatu buktinya kamu ditelatin, ini ada orang yang bisa Ada kuasanya yang kuasanya diperlihatkan. diperlihatkan, gitu loh. Jadi saya juga mesti percaya bahwa Allah itu ada. Ya, itu mah berarti kembali lagi ya kodarnya itu. Nah, jadi untuk memperlihatkan kekuasaannya. Iya, benar. Karena pada akhirnya saya nggak benar juga ya. Terus apa maksudnya kok Tuhan menghentikan kesadaran saya? Nah, itu yang mesti gue cari. Iya. Oh, ada planning apa? Ada planning apa? Satu hal lagi, oh, Tuhan juga memberikan kesempatan saya hidup. Setelah saya divonis berbagai macam penyakit sama dokter hidup nggak akan lama, yang lucu gini. Pak Daeng, ini batu ginjalnya ada 2. Ini udah saya obatin udah sebulan, batunya nggak mau ngilang, udah dilaser aja. Nah, maka saya ke rumah sakit lah, puasa 3 hari, Dia puasa dulu. ya 3 hari di rumah sakit dulu, diliatin di USG terus, dikontrol batunya. Ah udah Pak Daeng masih ada terus, tembak aja besok. Nah,
Pas saya mau ditembak, 2 SG lagi. Nggak ada hilang. Ada yang? Kok batunya belum kelihatan ya? Tunggu sejam ya. Ada yang? Kok batunya nggak kelihatan ya? Sejam lagi ya. Minumlah yang banyak. Ya. Minumlah aku banyak. Neng, udah dapat jackpot. Gak ada batunya. Masya Allah ya. Gua udah nyiapin duit buat mau ditembak tuh. Oh, itu menang jackpot. Balik. Masya Allah. Om, nanya Om. Kalau menurut Om, bedanya orang goblok dan enggak apa? Nggak tahu. Nggak tahu Om. Menurut. Menurut Om. Kalau nanyanya harus sama orang goblok sebetulnya. Om, kenapa ke gua terus, Om? Enggak, maksudnya Oh, damn. Oh my god. My God. Kan dari tadi kan bahas orang goblok tuh. Iya. Om melihat orang goblok itu Nah, seperti kayak pandangan gimana? Om tuh seperti apa? gini loh. Jangan dipandang lagi Om, kasihan. Kasihan. Sana, Nanti Jom. Sana, pundung, Jom. Om. Goblok itu beda sama bodoh ya. Iya. Yes. Ya dah? Kalau bodoh itu dia nggak bisa mikir. Tapi orang goblok itu dia membodohin orang, padahal orang tahu itu bodoh gitu. Iya. Ya. Dia ngerti, dia paham, Tapi ngebodoh-bodohin sendiri. ngebodoh-bodohin orang Oh. sebetulnya. Ngebodoh-bodohin orang, ya padahal tahu itu kebodohan gitu. Tapi dia nggak bodoh, memang begitu. Kebanyakan, sorry ya. Kayak gitu. Ya dah? Jadi itu orang goblok itu yang begitu tuh. Nah, kayak Udah gitu tahu bener. itu ngaco, Jalanin. ya. Diiniin lagi ke Tapi ada gini, ada benar, Iya. ada tidak benar, ada salah, ada tidak salah. Dia itu mencari itu di yang tidak salah. selalu benar. Nah, tidak salah itu adalah suatu kesalahan yang tidak salah. Iya. Iya betul. Oke, gimana kalau misalkan ada pembenaran? Iya, itu kan karena tidak salah. Jadi pembenaran jatuhnya. Ini kan tidak salah saya lakuin, Oke. ya toh? Contoh gini loh. Sekarang mau pilkada, Iya. ya toh? Pemilihan. Tidak salah dong kalau dan nggak ada orang yang menyalahkan kalau saya harus punya modal dulu. Iya. Padahal goblok kan? Iya. Dengan kondisi yang sekarang. Oh, iya. Coba gobloknya gini, lu kenapa mesti ada modal untuk lu kerja untuk rakyat? Sebetulnya kalau namanya modal itu harus ada balik modal, harus ada Iya. untung ya kan? Iya betul. Kan goblok gitu. Ya, coba logiknya bener nggak? Iya betul. Betul. Kalau lu untuk pengabdian, kenapa lu mesti pakai modal? Iya. Kalau pakai modal itu lu mesti ada kembali modal sama dapat untung. Jadi profit Nah, jadi ujung-ujungnya. profit. Ini kalau misalnya nggak jadi, mereka nggak dapat untung, malah buntung aja yang Untung. ada. Stres aja ya. Udah goblok gila nanti. Nah, Kembali ke Nah, sini. iya. nah, itu orang goblok. Nggak ngejar. Bukan gue Om. Om, bukan gue ya. Kacau teman-teman. Aduh. Tapi inilah Tapi ini seru ada banget. suatu ilmu yang kita dapat teman-teman dari Om Daeng. Banyak Nah, banget edukasinya. Sorry kalau gue sih sebenarnya dibenci loh sama pemerintah. Kadang-kadang saya suka ngomong apa adanya. Ya. Saya nggak suka. Untung saya nggak baper Om ya orangnya ya. Hah? Untung saya nggak baper orangnya ya. Oke lah. Kalau baper pundung pulang langsung. Pulang langsung. Udah Om mau pulang Nggak. sendiri. Kalau tahu dia baper, saya nggak akan nunjukin goblok ke dia. Oh, iya benar. Karena sebelumnya udah. Kalau lucu-lucuan zaman dulu, Iya. itu harus ada yang digoblok-goblokinnya. Iya benar Om. Iya. Itu yang menjualnya. Om. Itu yang menjualnya. Jadi mesti ada yang goblok. Goblok. Bener ya kan? Diam. Kalian diam. Aduh. Kalau lihat lawakan dulu kan, Iya benar. Ada aja Sri sosok. Mulat, Iya ada Bagio, sosoknya. pokoknya ada satu orang yang di Iya tokoh yang paling di. Dia lah ya, digoblok. dia ngomong. Tapi kalau sekarang mah kalah pelawak. Kenapa sekarang pelawak pada kalah? Kenapa? Menjadikan. Iya. Oh. Betul. Ya. Jadi nggak usah digoblok-goblokin udah. Udah goblok. Orang juga Nggak udah tahu semuanya ya. Orang juga udah tahu. Nggak semuanya lah. Cuman kebanyakan. Iya kebanyakan seperti itu. Oke Om. Katanya Om ini kan di sana itu ada kandang ular tuh. Iya tadi kita nemu banyak banget. Setahu saya dulu ada kobra di sebelah sana.
ternyata ada kandang lagi sebelah sini nih. Kobra lagi. Yang di sampingnya. Oh, Oh, banyak. sekarang jadi banyak bener Om itu nangkap sendiri atau gimana? Nangkep sendiri Om, seriusan. Pakai tangan kosong gitu. Lu takut sama hantu? Jangan. Karena hantu nggak ada. Iya. Lu takut sama kobra? Logik lah ya. Iya, Ya. oke fine gitu Fine, kan. ya. Gitu loh. Karena apa? Karena kan berbisa. Iya betul. Ya dah? Nah. Cuman gua nanya sama kobra. Bra, Itu bukan prak. Itu bukan prak. Bra apa nih? Bra buat cewek. Kobra coy, Nggak jawab dia. kobra. Udah nggak jawab dia. Kobra. Jadi kobra itu kita yang nyebutin itu kobra. Kalau di kampung itu bukan kobra. Apa itu Om? Kobeha. Nyambung. Dia yang ngomong. Karena orang kampung nggak ngerti bra itu apa. Iya. Kobeha. Nah, gua nanya, bra. Gua makanan lu bukan? Bukan kata kobra. Bukan kan? Bentar Om, itu masuknya orang goblok bukan ngomong sama kobra. Kalau dibagi lagi lo. Ayo. Saya ngejelasin supaya, Oh, ngejelasin Oh, dong. menjelaskan. Kayak bajai ngeles. supaya orang goblok itu paham. Kalau orang tua ngelesnya pinter. Pinter teman-teman. Tetap Bu Ele. tidak salah ya. Lu mesti bisa. Kan lu tahu Nabi Sulaiman? Iya tahu. Bisa Bisa, komunikasi. ngobrol sama Ya kan? binatang, iya betul. Nah, gua bahasanya gitu, cuman nggak diomongin kayak itu, cuman kalau dijelasin sama orang goblok, bra, gua makanan lu bukan? Dia bilang bukan. So, kobra itu tidak akan menggigit tanpa suatu alasan. Iya, Setuju nggak? Yes. betul setuju. So, dia kalau menggigit kenapa? Karena dia Terancam. ngerasa terancam. Terancam, Iya. terganggu, terusik, teritorialnya terganggu. Iya betul. Iya. Ya kan? Baru dia akan marah. Nah, gue cuma pengen ngelus doang kok. Nah, maka akhirnya si kobra itu bisa aku jinakin. Ya Om Daeng, coba sama saya ngelus dong. Nyembur aja ya. Masih sempat ke rumah sakit dari sini. Ntar ketemu lagi mobil yang goblok tadi. Bahaya Om. Mudah-mudahan cabut kesadaran. Lebih lama lagi dong. Apa lagi? Sampai akhirnya ditanya Ikro apa? Kalau di kuburan teh ditanya apa? Mandro buka. Sampai begitu sadar dicabut duduk kesadaran kan? Saya tadi dicabut kesadaran. Bangun-bangun mandro buka. Astagfirullahaladzim. Kalau tuh bilang menalik ya Allah. Aduh, dosa gua masih banyak. Ya. Aduh, benar. Ada satu yang bandel nih. Si kobranya itu. Si gue bilang, kos kayak gitu. Gue bilang gue mau ngelesin doang. Dia nyembur. Ya. Tekena. Gua ada videonya. Nah, cobain lagi. Ntar, nyembur lagi. Cok ke sini. Caluhur. Taunya netas ini. Oh kena mata. Iya, mata. Wah, langsung pedih. Panas gitu Om. Loncat dia langsung ke kolam Air. renang. Wah, banget. Aku telepon ke keponakan saya dokter mata. Itu dokter matanya datang sini bawa infusan terus Dibersihin ya. Dibersihin. terus sampai ini mata saya sekarang buram. Jadi kalau lihat cewek cantik itu masih jelas. Modus. Oh, yang satu Modus. orang goblok, yang satu orang cantik. Yang satu apa itu Om? Maksudnya gini, kalau dari jauh itu nggak kelihatan. Jadi harus gini banget gitu ya Om ya maksudnya. Nah, kan gini, kalau orang kampung itu kalau dari kejauhan kelihatannya jelek. Iya. Apalagi saya yang buram. Jadi gue cantiknya cantik kampung. Bukan. Dengan dulu, Bray. Oh, iya. Belum beres. Oh, memang kelihatannya gelis gunung itu kelihatan dari Gelis jauh. Gelis gunung. Gelis gunung. Kita mah goreng. Di kejauhan deh goreng. Di deketan. Oh ternyata fakta itu. Pas di deket ini. Oh Beneran goreng. Beneran. Goreng, goblok. Bahagia dia. Ya Allah. Oke. Betulan lah. Jadi
sabar ya Lid ya. Sabarin ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Harus bersyukur tau hari ini kita bisa ketawa lepas kayak gini. Iya. Beliau ini nih susah ditemui loh. Dengan kondisi sekarang lagi kayak gini lagi pahit banget kalau Iya, dibilang. benar. Di luar pandemi segala macam, kita sekarang bisa Corona punya otak nggak? Punya. Kan goblok, Om. Ya semua nanya ke mana nih? Kamu aja Bob. Coronanya punya otak nggak? Nggak punya Om. Nggak punya. Oke, punya hati. Nggak punya Om. Punya tangan. Nggak punya. Punya kaki. Nggak punya. Nah, mana ele? Wah, Ngerti tuh. iya ngerti Om. Iya. Itu boga otak. Nggak punya mereka dia tuh nggak ada apa malah nggak kelihatan juga gitu kecil. Dekat ciri. Teu boga leungeun, teu boga suhu tapi urang ele. Ya. Om, kalau pendapat saya itu sama dengan yang tadi Om sebutin di awal, sama dengan si hantu itu. Hantu kaciri tuh. Henteu. Cek Tapi sah itu cek kan batur. Secara medis kan bisa Mungkin ada mungkin ada, entah itu ada teori inspirasi atau whatever. konspirasi. Ya. Konspirasi, Om. Inspirasi. Emang tadi ngomong apa? Inspirasi Om, konspirasi. Tularan beladu. Bisa we modusnya dengan cewek cantiknya. Aduh, teman-teman. Aduh. Lain si Omah yang deket-deket. Bisa we modusnya. Jadi sebetulnya kita mesti jaga jarak itu bukan sama yang corona aja, sama yang goblok juga. Om atau orang ya sih ketularan Om. Nasib. Aduh, nasib. Lanjut. Jadi mesti jaga jarak kan deket kan ngatur. Secara medis kan itu bisa ada, gitu lah. Oke lah. Anggap aja ada meskipun saya nggak pernah lihat, nggak pernah menyaksikan gitu ya. Karena memang di sini aman-aman aja. Kalau ada mau diajak ngobrol, Hah? Siapa si Kor? corona. Ya mau nanya maunya apa sih? Lu maunya apa sih gitu ganggu-ganggu kita? Jadi orang sengaja diarahin sekarang itu. Ya, nggak mau cerita lah, Ya, menjadikan panjang Iya. pokoknya Om ya kalau cerita. panjang lah. 2 bab langsung. Jawab. Intinya kondisinya sekarang memang lagi menurut kita juga ya memprihatinkan lah ya, dari segi mindset, dari segi Iya. psikis, fisik itu Nih, jadinya saya malah kan- ngedrop terus. Di dunia entertainer. Ih banget. Benar. Setuju. Bus. Mampus. Apa Anjlok. dosaku? Iya betul. Itu gara-gara si Kor. Iya. Betul. Benar. Bilang, Apa matinya paling pertama para seniman atau apa namanya itu si entertainer ini matinya paling pertama, pulihnya paling lama. Bener gak sih Om? Nggak Sekarang- pulih-pulih gitu. Mau nungguin apa? Mau ritual apa? Ritual atau virtual. Virtual. Kan Beda gregetnya Om. itu bukan seni. Iya betul. Ada? Itu kreativitas tapi bukan seni. Suatu hal seni itu dia harus live gitu ya. Gak bisa kita menilai suatu karya seni dalam bentuk visual gitu. Oh ini lukisan ini feelnya bedanya. Iya. nggak ada feel-nya. Seni itu ada feel sih. Iya. Kedekatan kita. Gak bisa. Karena kan ada energi feedback Iya. dari yang nonton, dari belum yang lagi ngasih aura perform. yang bikin si apa bikin si Saya- karyanya saya- ini kan beda. Saya kalau show itu nggak pernah lampu dimati penonton. Karena saya harus melihat bagaimana reaksi daripada audiens. Betul banget ya. Ya, dia suka nggak? Kalau tidak suka, kenapa? Saya nggak pernah. Ini kan angklung dianggap tradisional ya. Iya. Saya sakit hati kalau dianggap tradisional. Kenapa Om? Lu tahu tradisional itu apa? Kuno, Kuno. Oh iya. terbelakang, tradisional banget loh. Lu enak kan disebut lu tradisional loh. Gak enak. Tapi saya sengaja mengangkat angklung itu sebagai as a music Internasional. original. Oh, original. Country. Ya, original Betul. West Java, bukan Iya. tradisional. Iya. Karena apa? Lu mau lagu apa sama gua? Iya, bisa Oh, semua jawabannya. juga. Iya. Mau ngapain? Gua bisa sama Walaupun angklung. saingannya Air Supply Om ya. Lewat. Lewat Lewat. orkestra aja Kalau bisa. waktu di Amerika
waktu apa? Bacain masuk rekor rekor itu lagunya apa aja Om yang dibawain? Sebetulnya kan karena gini, karena semua audiens yang 5.000 5.000. lebih mesti main angklung, nggak bisa gue lagu yang susah. Paling di sana saya main We Are the World. Oh. We Are the World. Nah, Tapi kan lagunya itu lagu internasional Lagu Om ya, internasional. dibawakan dengan Terus- alat musik original Jawa Barat. Country Road untuk apa Americannya Iya. gitu. Jadi, nah di situ aku juga percaya kebesaran Nah, ya betul. gini. Aku waktu di Amerika itu 2 bulan ke sana udah dikerjain sama orang embassy, sudah dikerjain sama orang Amerika. Mereka nggak percaya kalau kita bisa membuat rekor dunia, dan mereka menganggap seperti pada umumnya orang Indonesia yang ke Amerika itu mau liburan gitu. No. Cuma buat ya mau difasilitasi, ada berbagai macam lah kayak gitulah iya, ya. iya. Paham kan? Iya, paham, Padahal paham, dari paham. segi kapabilitas, kan di sini udah Ya makanya jadi gua dianggap kesana itu mau memanfaatkan aja pengen Iya. ke Amerika gitu. Nah terus udah kesel banget, udah promosi di TV, udah ngamen-ngamen di jalan untuk merekrut orang tuh supaya datang pada Guinness World Record. Itu bro, waktu saya pas mau pelaksanaannya di hari H-nya, ini penonton meskipun udah dipancing sama air supply tadi, cuman ada 300-400 orang Awalnya. awalnya, Awal. 1 jam sebelum pelaksanaan. 1 jam sebelum. Gua pasti udah Maksudnya udah deg-degan feelnya banget udah ya. nggak enak ya Om. udah 2 bulan gua persiapan di sana. Aduh, Nyampe nggak ya gitu ya Om? ya nggak mungkin lah, cuman 300-400. Berapa persennya Makanya berarti mikirnya tuh udah Di bawah Ada. 10% ya. Ini si Pak Lutfi apa Pak Gita ya yang ngomong waktu itu, ketua BKM ngomong sama saya, pada yang 500 orang pun kita bisa rekor dunia kok. Iya. Karena belum pernah ada. Pak, di Bandung aja saya udah 2.000-3.000 Iya. Udah lewat ya. lewat. Terus ini kita cuma mecahin rekor 500 orang, sedih banget. Boleh ngomong kasar nggak? Boleh bebas. boleh bebas Om. Aing metang ngamuk ka Gusti Allah. Gus, Waduh, Gus. kuat ngomong gitu. Bagus, mana? Gus, ya lamun maneh aya turun ke jelema aya. Gitu. Saking kesel. Iya. Lamun maneh aya Saya frustasi ya. turun ke jelema aya. Aing geus keuheuh. Itu waktu saya di Amerika itu nggak mau ada orang yang dekat sama saya karena disemprot semua. Kesel. Setengah jam, Bro. Sebelum Why? show. Sebelum mau pelaksanaannya. Gue dari Guinness Record udah datang. My God. Itu 8 gate Iya. ya. Full. Oh. Subhanallah. Masya Allah. Anak-anak pada kaget. Ada yang nangis beberapa. Dari mana mereka? Lihat mobil nggak ada yang parkir. Iya. Ya nggak ada yang turun dari mobil. Gua ngeliat apa dari tanah itu muncul. Terus lihat apa dari Langit. Ntar begini ya tuh. Main angklungnya begini kalau dari tanah. saya tinggali pancena jurik tenapak. Dilihat Om satu-satu Om napak nggak gitu. Narapak kabeh. Boleh di Amerika mah narapak nih. Nah. Nah. Itu anehnya. Amerikanya itu 17%. Orang Indonesia 15%-an lah, 16-15%. Seluruh dunia, bro. Datang. Seluruh dunia dari 5 benua Bisa ada di situ kumpul bisa gitu. ada di situ, gua nggak ngerti. Masya Allah. Jadi gimana sama Agus tuh? Gus Ampura. langsung di ini dijabanin. Nih. Oh benar ya. Itu adalah salah satu bentuk Iya. Ya segala gitunya. Iya, ibaratnya ya, salah satu bentuk kuasa. Iya, Sejam ya, puasa. 1 jam Sampai ya. Target kan 5.000. Iya. Padahal angklung kurang. Alas ya. Terus 5.000 gitu. Lui. Kumaha tuh? Nyokot di embassy. Tiap sore di aya di embassy. Nyokot di 200 di embassy itu menu ngantri masih banyak. Ya kepaksa adanya angklung tuh 5.182.
Itu yang dibagiin 5.182 Alhamdulillah, akhirnya terpecahkan tuh. orang pada kaget. Padahal pada saat itu yang aku yang aku khawatirnya nggak akan ada orang datang. Kita ini lagi digembor-gemborin negara teroris. Ya, Iya betul. betul. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Dan tertangkap Umar Patek. Iya. Ya. Nah, pada momen itu kita nyelenggarain itu pasti orang nggak suka Indonesia. Mikirnya langsung ke situ ya. Gua kalau keluar negeri itu kalau orang lihat face Indonesia pasti matanya itu beda. Diliatinnya gitu ya, Hari orang dicurigai. tipe teroris deh. So, pasti ngeliatin ke face kita itu Iya. kayak teroris gimana. Nah, tapi ternyata Tuhan ada. Iya, terbukti ya, Nah, sudah membuktikan. so jadi kalau nanya sama saya sekarang itu saya begitu dekat sama yang namanya Allah. Hari mana sok salat deh caranya anehnya itu mah nanti ya, Iya. itu mah nanti dalam banget Ya, nanti itu. Ya. Itu mah momen nanti dalam banget. Ya om bisa Cuman- katakan om. Bener. Harus si pegat deh. So, apain lagi? Dalam ngobrolnya saya mau tamat-tamat. Mun. Nah, kita ngobrol lagi pokoknya. Kayak bisi bulana tadi itu kali itu tuh. Oh, pindah. mau sains, ya, mau religion, mau mistik, mau Mission. Hah? Mission. Mission. Mission boleh. Boleh. Mission impossible. Bisa. Oke. Cukup lah ya, cukup. Cukup, ya. Intinya kan tadi om juga kan banyak cerita, banyak edukasi sebenarnya buat temen-temen juga kan dari cerita om gitu. Tentang tadi mulai dari yang mindset om tentang si hantu, si jin, Iya. sampai dengan pengalaman-pengalaman om yang apa menyampaikan ke teman-teman si orang goblok teh begini. Nah mudah-mudahan nanti si teman-teman bisa nyaring. Terus ya, tapi bener juga ya orang maksudnya. goblok mah Tapi- ada di bejaan nggak anger Tapi orang bakal dicarikan kun jelema goblok. naon. Ai urang sih teu naon da mana geus nyawa apa manehna gobloknya. Oh, iya. Nah, ke orang om enggak tahu. Padahal udah jauh tetap Padahal aja. orang mereka geus gitu. jauh, orang aja. Aduh, ampun. Gelom. Lanjut. Ya, cuman sampai saat ini yang saya sedih kayak orang lain sih cicing di Indonesia gitu. Kok ada hal yang menyedihkan gitu di tanah yang subur, tanah yang demikian indahnya. Saya waktu ke Singapura, bro, Ya. lu itu negara lu itu nggak punya apa-apa. Negara gua, kalau orang nanya di negara gua apa yang nggak ada, Tuh. ya Segala aya. coba di Singapura lu punya apa sih? Iya. Hah? Mikir nggak? Iya betul. Loh kenapa kok kita seperti yang kalah gitu loh? Dalam segi tanda kutip Kutip, ekonomi ya. ya. Iya. Ya. Di negara kita ini kalau orang nanya yang nggak ada apa? Semua ada. Loh kalau sekarang orang nyadar dalam situasi corona gini, kita ini kaya. Ya, kita ini alam ini kaya. Kenapa nggak kita kembali aja ke situ? Ya, kembangin dari situ. Yang menghambat sekarang itu karena komunikasinya banyak yang ke arah Iya. kota, ke arah gini. Jadi sebetulnya harusnya nggak sedih kita dalam keadaan corona gitu, karena alam kita sebetulnya Bisa menunjang seharusnya sebenarnya, kita bisa seharusnya bisa. survive ya. bisa survive. Bisa survive asal masing-masing Survive, survive. survive. I will survive. Asal kita kembali lagi karena kalau misalnya kita kelola alam ini dengan baik sebetulnya Iya bisa. cukup gitu. Banyak faktor sih, banyak faktor. Reporter ya. Apa coba? Kepentingan. Bukan. Edukasi yang salah. Ya pendidikan yang salah. Lu tahu nggak soalnya pendidikan kita? Kenapa Om? Hah? Kamu nilainya berapa sih?
Iya, bener banget itu. Kamu ranking berapa sih? Aduh, anak ayah ranking anak ayah. Aduh, anak ayah. Ayah. Salah gender. Aduh, anak ayah pinter. Kamu ranking. Coba. Iya, betul. Semua nilai itu angka. Iya, betul. Numeric, Iya. not value. Oke. Kalau dulu kan lebih ke value-nya. Iya. Not value, but numeric. Iya. Jadi seorang sekarang si eta anjing geus berhasil euy. Mobilnya tinggal ini. Mobil tinggali. Padahal menang ngajual tahun. Ya. Ya. Nah, tapi dianggap berhasil. Kenapa? Karena nilai keberhasilan itu adalah numeric, not value. Iya. Dan kita diedukasi terus dari sejak kecil nilai berapa? Iya. Bapak aing, bapak dewek, bapak saya cek indung saya, Pak, tinggal iya sedaeng nilainya sejarah opat, ini rapot opat. Atau udah tengah arti sejarah teh kadang kan tahun berapa aing keur naon aja nu kitu nya da kuduna nu ngajarkeun sejarah teh kieu tah naon sababna terjadi eta ya bener tuh Alasan Alasan utamanya apa terus akibat dari sejarah itu apa lain dia Menghasilkan apa gitu. perang padri tahun sabaraha pangeran nah naon cing da nu kitu emang lamun aing ngalamar digawe perang di perang bisa cara Betul. Jadi edukasi di orang Nusala itu dinilai dan namrik. Iya. Maka ketika jadi petani gagal. Iya, betul. Gagal. Orang Karena mikirnya namriknya gitu. kecil. Iya. Padahal dia as a life dia berhasil. Iya. Secara value dia berhasil. Sukses. So jadi ketika bapak saya ngomong, ibu cek siapa? Lamun si daeng nilai angkana leutik, nu goblok mah guruna. Pas digoblokin juga guru. Aduh. Nu goblok mah guruna. Sok, ayeuna kieu nya. Kamu agama berapa? Agama Waktu sekolah. 7. enggak, gede 8, 9. Oh, jamin masuk surga loh. Enggak mungkin. Belum tentu. Loh, kan agama yang diajarin. Tapi tetap aja kan value kan. Kan Aminin aja, aminin aja udah. Nah, amin ya Allah. Amin ya Harusnya. amin. Kalau itu pelajaran agama, maka ketika seseorang itu di atas 7, dijamin masuk surga. Amin. Ya amin ya Allah. Karena yang diajarkan itu ayah sabaraha surat di Al-Qur'an, surat ieu naon, apa hadis tuh. Eta mah Apal ngaran-ngaran malaikat. lain agama. Ya. Lain agama nu diajarkan. Jadi salah orang itu mengajarkan tuh bukan esensinya. Bukan materinya itu yang diajarkan tapi tetap indikator keberhasilan atau indikator dia bisa selesai itu angka. Iya, numerik lagi balik. Numerik lah, bukan value. Itu kesalahan edukasi. Maka ketika kita dikatakan gagal karena as a numeric it is not good. Yes. Ya. Maka apakah apakah saya sekarang berhasil? Iya. Apakah daeng boga duit? Teu boga. Tapi kan value-nya berhasil. Iya. Betul. So then kalau saya mati besok pun fine. Karena ku Gusti Allah, mana memang boga duit sabaraha rek dia hayang ka surga. Sogok dong. Lu punya backingan dia. Lu punya backingan ya gitu. Punya orang dalam ya gitu kan. Punya backingan ya. Iya, punya orang dalam ya gitu kan. Cek Gusti Allah teh. Ari tinggal naon maneh naon? Panmu. Bener ya kalau orang tuh menginikan lebih ke numerik terus. Oh, itu tuh lulusan ini loh. Oh, ini tuh lulusan Nah, itu kan geuleuh kan. Saya kan anak saya ngomong gini. Ayah tidak menginginkan atau tidak menganggap kamu berhasil kalau kamu sudah sarjana. Ya. Karena kebanyakan orang, aduh saya geus berhasilnya ngedidik budak jadi sarjana goblok lah. Padahal sarjana teh nganggur. Boga gawe. Ieu ngalamar gitu. Goblok teh. Sarjana ngalamar anjing nyerakeun pisan ban. Ya. Yes. So,
Saya ku bapak saya, Daeng. Saya kan jagonya elektro. Ya. Saya dari SMP sampai SMA itu nggak dibiayain sekolah. 10 dari anak bapak saya satu-satunya yang nggak dibiayain sekolah. Daeng damannya mah geus bisa dengan duit sorangan, ku sorangan. Pas saya mau kuliah, Pak, saya teh nggak sanggup kalau mau kuliah bayar sendiri. Saya jagonya elektro, saya pengen pandai di elektro, saya pengen ke ITB. Daeng, nanaonan mana kuliah, yang jadi bodoh. Goblok coba Pak urang. Bapak ini goblok-goblokin, Bro. Banyak orang rek kuliah disebut sieun bodoh. Heeh. Pak, lamun daeng hirup tinu kesenian ira beungarna. Tah daeng ningkeu. Rereana jelema nu gagal jelema beunghar. Goblok teh. Goblok teh. Goblok. Bapak aing geus teu balik, tapi ternyata Ternyata sekarang sama Om Daeng terasa ya. banyak orang-orang yang beunghar gagal dia sebagai makhluk. Iya. Ya, kelihatan nggak? Ya. Iya, betul. Tapi banyak orang yang sederhana tapi berhasil. Betul banget. Dia Contohnya Bapak inilah. dia berhasil, hidupnya tuh berhasil. Ya, Bener So, bahagia tuh dapat di dapat. Orang itu bahagia itu karena mencarinya bahagia itu namrik. Jadi kembali lagi ke namrik. Iya. Gitu loh. Gini loh. Apakah saya sekarang drop mentok banget, saya harus bersedih? Apakah saya harus merintih-rintih kepahitan pamarentah Mengeluh gitu ya. mengeluh pamarentah nu ku urang geus diangkat ngaranna Indonesia nu ku urang diangkat mere teu negara ka urang sapeser we. 1000 perak ya mere teu ka urang. Daeng tanda terima kasih telah mengangkat nama besar. Apakah saya harus ngemis? Moal najis teuing. Lamun dibere sok sabaraha. Iya dong, Ya, dong, kode. dong. Nah, jadi gini. Apakah saya sekarang harus bersedih? Apakah harus mengalami kepahitan? No. Ternyata kita bisa mengatasi kesedihan, kepahitan, segala macam itu bisa. Gini, sebetulnya patah hati itu bisa jadi enak, Pak. Tuh, Dewi, tolong. Siapa Dengarkan yang patah ya, hati? teman-teman. Tuh, patah hati tuh. Nih, dengerin. Supaya patah hati enak, setel lagu melankolis. Ais. Dengerin ya para anak muda ya. Terus Itu apa? enak loh. Iya. Nikmatin banget kepedihannya itu. Sambil Ada- nyayat nggak? Nyayat Ada pisau. orang Jangan gila. eta mah frustasi aral. Lain orang. Coba dengerin. Ya. Itu kita ini bisa menghibur dengan kepahitan, kesedihan. Aya nu lalajok film Korea ada rek cerik. Iya, betul. Aku. Drakor Ini ta. kan Aisyah teh yang hiburan yang cerik. Goblok. Jadi gue Aisyah teh yang hiburan yang cerik. Aya yang cerik. Goblok. Kamu yang cerik lagi babuk. Berarti itu masuknya orang goblok atau orang Angkat teuing. masih teuing. Ngerti. Kuat kagak dia lalau jalan bari cerik. Tapi memang begitu. Dia itu menikmatin kesedihan. Yang patah hati nyalain lagu menikmatin. Cing Ari Paria pahit. 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 Nama ke di dahar. Nikmat, ada kenikmatan tersendiri. Jadi kalau tahu Ay, kopi cara kayak pahit. menikmati- Kopi pahit. Saya ke tempat ngopi. Ada yang tak iya kopi nomor hiji. Kurang tadi asal pahit. Pahit. Kurang Pahit. biasa. Sorry lain promosi biasa kapal api dia. Iya. Pas kena pahit. Eta nungeunah teh. Coba deh, anggap pahit. Karena tidak tahu Iya. bagaimana cara menikmatinya. Oh, Iya, iya. betul banget. Oh. Di balik Benar. kepahitan itu tuh Itu. ada manis yang tersembunyinya itu. Anda karena tidak tahu cara Menikmatinya. Karena gini, kenapa paria itu jadi enak? Edan. Dadah. Kenapa pahit? Iya. Karena tahu cara menikmatinya Kalau itu. Anda makan paria sama nasi, si nasi asalnya diremehkan. Ya. Iya, remeh. Memang remeh. Jadi ketika makan ayam itu nasi diremehkan. Tapi ketika makan paria nasi banyak. Hasilnya kayak ya. Nasi harganya diangkat. Jadi dengan kepahitan sebetulnya yang sederhana menjadi enak. Oh, Widih,
Mantap. Nah, Iya, poinnya itu ya. Poin lagi nih, edukasi lagi nih. Mau kesedihan kayak mau kepahitan teh, kalau kita tahu bagaimana cara menikmatinya, kita bisa dengar. So kalau saya lagi jatuh sekarang, anggap aja drakor. Iya betul ya. Ya oke, kita sedih-sedihan. Wah. Besoknya ceria lagi yang melakukan yang menyenangkan lagi apa? That is life. Yes. Yang penting bersyukur, bener nggak Om? Nah, itu nilai bersyukur tuh yang kita. Tapi mun cerik gara-gara rea hutang kumaha Om? Lagi. Nah, komen ah. Iya, jelema salahna make ngahutang. Hei, kameramen mana? betul. Lamun aya hiji lalaki teu boga usaha tapi ngahutang rada aneh. Ya, eta lalaki teh masalah. Kieu. Lamun aya seorang laki-laki itu bager, ya, cek pamajikan teh setia, itu laki-laki itu punya masalah. Ya, punya sesuatu yang berbeda. Ya. Ini. Nomor hiji, naon saobna si salaki anjeun make katinggalian teh setia ke pamajikanna. Nomor kahiji, teu normal. Ya. Aya teh si lalaki setianya. Tara noel-noel kabatur gitu karang ngalirik. Berarti Itu normal. bener. Nah, itu normal. Indikasi nanya lamun dianggap setia. Nu kadua, Aing pisan. anu kadua eta lamun lalaki kitu manehna teh sebenarnya mah rapi. Wih. Ya, rapi. Jadi di depan istri itu wah. Suami dia Amazing. Amazing banget. tah. Masalah nu katilu. Masalah yang ketiga. Teu boga duit. Jadi we ngutang. Dia tangan Utang. cocok. Jadi ngutang. Jadi lamun aya lalaki setia itu masalahnya teu tilu. Teu normal, rapi, Teu boga duit. are maneh nu mana? Aduh, capek nih. Aduh, luar biasa obrolan kita malam ini dengan Om Daeng. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Intinya Ini kan, teman-teman pada konsen dengerin ini. intinya kan di sini kita belajar Ya. dari pengalaman-pengalaman yang Betul, betul. sudah Om Daeng alami sebetulnya Ya. kan. Karena Om Daeng pasti ngomong gini karena pengalamannya udah segudang. Udah, Ya. iya. Udah segudang. Terima Lebih kasih. banget. Terima kasih banget Om. Nih obrolan kita malam ini ngobrol ngaler ngidul tapi ngisi banget. Iya benar. Tapi berisi banget gitu pengalaman Om Daeng yang segudang gitu. Terima kasih sudah mau sharing-sharing sama kita. Dan kita sih harapnya Ada next nah, special edition nanti kita bareng boleh sama main Om lagi Daeng. kesini. Setuju ya? kita ngobrol lagi tentang hal-hal yang belum tadi disampaikan Iya. gitu. Mudah-mudahan kita diterima lagi nih. Ya, Boleh cuman- nggak main kesini Ya, lagi? sorry-nya kalau saya tuh kalau ya kepancing ke sini jadi ke sana lewat. Oh, enggak apa-apa, malah Kepancing ke seneng ya. situ, ke sana lebat gitu. Cuman kalau tadi poinnya kita kan mengenai horor ya. Ya. Kalau horor itu kan suatu yang menakutkan ya. Menakutkan itu apakah itu menakutkan dari realita yang ada? Jadi horornya itu horor ada pembunuhan kayak apa kayak itu kan realita kan. Ini kita kan tadi ceritanya horor mengenai Makhluk gaib. makhluk goib gitu ya. Makhluk goib itu kan nggak Kelihatan. kelihatan. So kalau nggak kelihatan ya nggak usah memaksa-maksa untuk bagaimana melihat Ya. ya karena emang nggak akan kelihatan. Ya. Yang ada itu Anda hanya bisa menciptakan apa yang menurut Anda menakutkan gitu yang menghororkan gitu. So, jangan terbawa suatu hal yang menghororkan karena akan membuat mengedukasi tubuh kita ya, diserap oleh tubuh kita sehingga mengakibatkan kebanyakan orang yang senang horor itu sering takut melakukan apa aja ya, efeknya Tersugestikan kali ya Om. sugestikan terhadap pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Sien kitu nggak ada keberanian. Itu salah satu yang menghambat, salah satu ya. Jadi sok hilangkanlah pikiran-pikiran takut hantu. Prinsipnya cara untuk tidak takut tadi yang saya omongin. Ya. Nggak ada korban hantu, Nah, Tuh teman-teman. ya. ada. Nggak ada. Cari tanah Cari tanah. Lamun direk melukai sebelah mana? Selain daripada perasaan kita, pikiran kita atau ketakutan kita doang. Jadi hanya melukai ke situ supaya tidak melukai ke situ, jangan ada rasa takut.
logiknya gimana? Nah, jadi itu memang sesuai dengan apa yang pengen kita sampaikan Iya. Om ke teman-teman yang di rumah. Oke. Makanya kita namanya katanya Katanya seram. Nah, kata siapa? Yuk kita sama-sama yuk cari tahu logiknya teh kumaha gitu kan. Nah, terus jargon kita juga kan memang rasa takut itu muncul dan menguat sesuai dengan sugesti yang Sugesti kita yang ciptakan sendiri. Gini ya, kalau ada orang tua yang nonton, nih dengerin ya. Wah, dengerin tuh. Dengerin tuh Kalau ada guys. orang tua yang nonton, jangan sekali-sekali mengajarkan ke anak Anda Halix ya, Kades Betul, ya, betul, betul. Awas ada hantu. awas ya, ya, karena apakah Anda sudah melihat sampai bisa menakut-nakutkan begitu sama anak? Itu akan membuat anak Anda itu muncul rasa takutnya. Ya, betul. Ya, so jangan mengajarkan anak-anak itu suatu hal yang menakutkan, dan jangan pula disuruh nonton setan Pipit. ya, babi ngepet, ngesot dan sebagainya lah. Iya, betul, betul. Karena betul. itu mengedukasi anak-anak Anda itu ke hal-hal yang sebetulnya itu suatu kreativitas yang jelek aja lah. Iya. Oke, oke. Jadi intinya semua itu selalu berawal dari apa yang dimindsetkan, apa yang disampaikan sehingga masuk ke dalam pikiran Pikiran. kita. Apalagi Jadi tadi dianggap ke seolah-olah anak-anak, bener. ke anak-anak Ya. kan masuk dari kecil Nah. sampai dewasa ke bawah-bawah. Gitu. Oke, gitu aja lah obrolan kita malam ini. Om, Oke. hatur Terima nuhun kasih sekali banyak. lagi udah Terima kasih menerima banyak kami di Om. sini Terima kasih, main. Ya, mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan edukasi dari Om Daeng itu bisa sampai ke teman-teman dan diterima dengan baik. Amin. Amin. Oh. Ya Rob. Keren Amazing. banget ya. Amazing. Maksudnya beliau itu cerita ini itu terus pasti ada esensinya. Betul. Ada poin-poin yang kita terima ya. Iya benar. Edukasinya dapat Pastinya banget. dapat. Meskipun dalam tata bicaranya bahasanya sepertinya frontal gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang diajarkan sama Benar kita. banget, benar banget. Mungkin teman-teman pasti setuju gak sih kalau kita nanti next kita undang lagi Om Daeng. Nah, kita main kesini lagi ya. Iya, kita main lagi, Lagi, kita ya. cerita lagi, cerita yang lain lagi. Ini pasti menarik banget. Karena ini tuh nggak beres sampai di sini. Nggak beres. Ini masih Masih panjang, masih kalau panjang. kalau ibarat ini masih ngeganjel banget. Oke, teman-teman mungkin hari ini malam ini kita sampai di sini dulu ya. Yes. Sampai di sini dulu. Nanti ketemu next lagi di ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Thank you banget. Mungkin saya Lita, Saya Bobby. Saya Bo. kita semua pamit dan kru yang bertugas pun pamit. Terima kasih banyak sudah nonton konten kita. Jangan lupa Di follow Instagramnya katanya serem. terus Subscribe. like, komen dan Share Share. YouTube channel katanya Serem. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Ah.